Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiko Rafai dari kelompok 3 kelas 63 Satwa 14, yang pada kesempatan hari ini saya dan kawan-kawan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum memasuki materi, perlu kita ketahui apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang artinya keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, atau segala tindakan yang mengacu kepada kerusakan atau kehancuran. Sedangkan menurut istilah, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, mencakup suap, pemerasan, nepotisme, dan manipulasi keputusan. Ini terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, swasta, dan tentunya pendidikan. Korupsi berdampak negatif pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga yang tersangkut. Dampak korupsi meliputi ketidaksetaraan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, dan kemiskinan. Untuk mengatasi korupsi, kita memerlukan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta melalui langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum, serta pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya. Dasar hukum pemberantasan korupsi terdiri dari beberapa pasal, yaitu 1. Ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 2. Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 4. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 7. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 8. Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK. Yang dimaksud pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya, Tirasi Bisya Putri, akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk menyadarkan, membekali, dan mendorong individu untuk menghindari dan melawan korupsi. Ini meliputi pembentukan kesadaran tentang bahaya korupsi, pemahaman tentang nilai-nilai etika dan integritas, serta pengembangan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam berbagai konteks. UNAS 2013. Salah satu aspek utama dari ruang lingkup pendidikan anti korupsi adalah penyuluhan dan kampanye publik yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya dan konsekuensi korupsi. Ini melibatkan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat tentang cara-cara korupsi terjadi, dampak negatifnya, serta peran individu dalam mencegah dan melawan korupsi. UNESCO
Selain itu, pendidikan anti korupsi juga mencakup pengembangan dan kurikulum pendidikan formal dan non-formal yang mencakup aspek-aspek etika, integritas, dan pencegahan korupsi. Ini melibatkan integrasi materi tentang korupsi ke dalam mata pelajaran yang ada, serta pengembangan program-program pendidikan khusus yang menekankan nilai-nilai anti korupsi. Ruang lingkup pendidikan anti korupsi juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para profesional, termasuk guru, pegawai negeri, dan pemimpin masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi, memperkuat keterampilan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah tindakan korupsi, serta membangun komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga mencakup pengembangan program-program pengawasan dan monitoring yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi perilaku pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ini mencakup promosi akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, serta pengembangan kapasitas masyarakat sipil dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Rekorda Makdunia dengan NIM 63240147 akan menjelaskan mengenai strategi implementasi pendidikan anti korupsi. Jadi, strategi implementasi pendidikan anti korupsi itu sebenarnya adalah cara untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi ke siswa, para profesional, dan masyarakat umum. Tujuan utamanya sih biar program pendidikan ini bisa dijalankan dengan efektif. Nah, selain itu juga ada beberapa langkah penting dalam strategi ini. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Jadi, pertama-tama kurikulum yang kita ajarkan harus nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ajarkan soal pentingnya jujur, adil, dan transparan, supaya siswa tahu cara-cara untuk menjaga kejujuran dalam hidup mereka, baik di sekolah, pekerjaan, ataupun di masyarakat. Kurikulum ini juga harus bisa membantu mereka mengenali apa itu korupsi dan bagaimana cara melawannya. Yang selanjutnya adalah pelatihan pengajar. Para pengajarnya juga harus dilatih dulu supaya mereka bisa ngajarin materi ini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Mereka harus tahu betul apa itu korupsi dan bagaimana cara ngajarin nilai-nilai integritas supaya bisa diterima dengan baik oleh siswa ataupun peserta pelatihan. Dan selanjutnya lagi ada kampanye penyuluhan. Kita juga perlu kampanye lewat media, baik itu TV, radio, media sosial. Semua orang bisa tahu bahaya korupsi dan kenapa penting banget sih untuk tetap jujur dan transparan dalam segala hal. Kita harus bikin orang-orang sadar kalau korupsi itu merugikan banyak orang. Yang selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat. Selain ketiga hal itu, sekolah, pemerintah, dan masyarakat juga harus kerjasama bareng-bareng. Misalnya, sekolah bisa ngajarin nilai-nilai ini, sementara pemerintah bisa dukung dengan kebijakan, serta masyarakat juga bisa saling mengingatkan soal pentingnya menjaga integritas. Dan yang terakhir atau poin kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Setelah semua ini jalan, kita harus ngecek apa program ini efektif atau enggak. Jadi perlu ada evaluasi supaya kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki agar program ini bisa berjalan dengan baik lagi. Implementasi pendidikan anti korupsi menghadapi berbagai tantangan, antara lain satu, resistensi pihak terkait. Pejabat dan kelompok kepentingan yang terkait dalam kasus korupsi biasanya menolak perubahan dan menghalangi penyampaian pesan anti korupsi dan integritas. 2. Kurangnya sumber daya.
Kurangnya anggaran dan tenaga pengajar menghalangi pengembangan kurikulum dan pelatihan yang penting untuk pencegahan korupsi. 3. Kompleksitas masalah korupsi. Berbagai bentuk dan tingkatan korupsi serta hubungannya dengan kekuasaan dan dinamika sosial memerlukan pendekatan holistik untuk diatasi. 4. Budaya menerima korupsi. Norma yang menganggap korupsi biasa memperkuat praktik tersebut dan menghalangi pembentukan budaya integritas. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kita memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. F. Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan tugas utama memberantas tindak pidana korupsi atau TPK secara profesional dan berkesinambungan. KPK bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan memiliki beberapa tugas antara lain: 1. Koordinasi dan supervisi pemberantasan TPK. 2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. 3. Pencegahan TPK. 4. Monitoring penyelenggaraan pemerintahan KPK berpedoman pada 5 asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Pimpinan KPK terdiri dari 5 orang dengan masa jabatan 4 tahun dan dipimpin secara kolektif. KPK juga memiliki bidang-bidang yang masing-masing dipimpin oleh deputi. Pada tahun 2018, KPK menangani 178 kasus korupsi, terutama melibatkan anggota legislatif dengan jenis perkara terbanyak adalah penyuapan. Hingga Juni 2019, jumlah kasus yang melibatkan pejabat publik, terutama anggota DPR dan DPRD, mencapai 255 perkara. KPK juga memproses sejumlah pejabat tinggi dan kepala daerah terkait korupsi dan pencucian uang. Masa depan pendidikan anti korupsi. Dalam menghadapi korupsi yang terus berkembang, pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya sekedar di sekolah saja. Revolusi dalam pendidikan anti korupsi sangatlah penting, mengingat tingginya kasus korupsi di Indonesia. Nilai-nilai integrasi dari kurikulum tingkat dasar sampai perguruan tinggi menjadi fokus utama dengan mempelajari interaktif yang menerapkan pentingnya pencegahan korupsi. Selain itu, pendidikan anti korupsi perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sosial, memanfaatkan media untuk menyebarkan informasi. Untuk mencegah pendidikan korupsi di lingkungan pendidikan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat supaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi dan terintegrasi.